حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Ustadz Habib Idrus Al-Habsyi dalam 30 menit ke depan, yaitu di dalam program Charging Iman Yuk Duduk Santai Nambah Pahala, yang insya Allah akan memberikan kajian-kajian Islam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita harus yaitu mengambil contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Di dalam kajian ini saya akan membahas apa sih suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengambil sosok ketauladanan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik. Artinya ayat tersebut Allah memerintahkan kita yaitu untuk mengambil suri tauladan yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menjadi suri tauladan di berbagai macam aspek kehidupan. Nabi menjadi suri tauladan bukan hanya masalah sholat saja. Nabi yaitu kita jadikan suri tauladan bukan hanya masalah puasa saja. Allah tidak mengatakan laqad kana fi sholati Rasulillah. Allah tidak mengatakan laqad kana fi siyami Rasulillah. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi sholat yang baik. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi yaitu puasa yang baik. Tidak. Tapi Allah memerintahkan kita segala macam aspek kehidupan Nabi yang harus kita jadikan suri tauladan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik. Artinya di sini kita ingin menyampaikan Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang Nabi dan Rasul saja, tapi Nabi Muhammad juga tampil sebagai seorang suami yang terbaik. Nabi Muhammad juga tampil sebagai pemimpin umat yang terbaik. Nabi Muhammad juga tampil sebagai kepala negara, yaitu sebagai presiden yang tampil menjadi presiden pemimpin umat yang terbaik di dunia ini. Ini yang harus kita ikuti ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, insyaallah kita ada dalam keberkahan yang dimana yang saya ingin jelaskan ada beberapa landasan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita ingin ikut Nabi, Nabi selalu berada dalam landasan iman. Apa itu iman? Nabi dan sahabatnya tampil sebagai umat yang terbaik. Nabi dan sahabatnya dipuji oleh Allah sebagai umat generasi yang terbaik. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan yaitu dari manusia. Ini pujian Allah kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya generasi Nabi dan sahabatnya generasi terbaik. Allah puji generasi Nabi dan sahabatnya. Kenapa Allah puji? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena mereka yaitu memerintahkan kema'rufan, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran, dan wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman sangat penting. Kalau kita ngaku beriman tentunya kita nggak mudah. Kita iman itu hanya bisa yaitu diwujudkan dengan amal perbuatan. Iman nggak hanya cuman di lisan, iman nggak cuman di hati, tapi al-imanu tasdik fi qalbi wal iqrar bil lisan wal amalul bil jawari. Iman itu yaitu mantapkan dalam hati, dan wal iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan kita, dan yang terpenting wa amalul bil jawarih, dan kita wujudkan dengan amal perbuatan kita. Jadi antara ucapan, hati, dan amal perbuatan harus seiring dan sejalan. Tentunya ibadallah, kalau kita ingin meraih di jalan Allah, kalau kita ingin takarrub kepada Allah, kalau kita ngaku orang yang beriman, tentunya ini tidak mudah ibadallah. Ini tidak mudah. Ini yaitu kita ini beriman kepada Allah nggak mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Imran yaitu ayat 142, Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dibiarkan saja begitu masuk surga
tanpa belum nyata bagi Allah. Di antara kalian ini orang-orang yang berjuang, yaitu berjuang untuk mendekatkan kepada Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Pemirsa, yaitu di program Charging Iman, yuk duduk santai nambah pahala. Inilah yang pertama landasan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu landasan iman, yaitu iman fil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalul bil jawarih, yaitu kita dalam hati kita, yaitu berikrar wal lisan, yaitu kita ikrarkan dengan lisan, wal amalul bil jawarih, yaitu dengan amal perbuatan kita. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, kita akan tetap di Charger Iman. Yuk duduk santai nambah pahala. Saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi di dalam program Charging Iman. Yuk duduk santai nambah pahala. Ibadallah, kita teruskan kajian kita, yaitu yang pertama yang tadi saya sudah bahas, yaitu Nabi Muhammad SAW selalu berada dalam landasan iman. Yang dimana landasan iman yang tadi kita bahas, iman itu nggak cukup hanya di dalam hati dan pengakuan lisan, tapi dengan kita wujudkan, yaitu dengan amal perbuatan. Dan insya Allah kalau kita mempunyai tekad yang kuat tentang iman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan yaitu menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan yaitu menolong kita, dan orang yang beriman tidak ada kesedihan. Orang yang beriman tidak ada rasa ketakutan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Fusilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqomah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, dia istiqomah dengan keimanannya. Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat untuk mendampinginya, yang dimana malaikat tersebut membisikkan kepada orang yang beriman, ala takhafu wa la tahzanu, wahai orang yang beriman, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Wa abshiru, wahai malaikatku, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang beriman, bil jannah, yaitu kabar gembira surga, bil jannati allati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan kepada kalian, surga yang Allah janjikan kepada kita. Makanya orang-orang yang beriman, Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang dimana mereka-mereka yang dekat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kesedihan. Kita lihat dulu di zaman sahabat Nabi, ketika Islam masih begitu sedikit minoritas,
ketika sahabat Nabi yaitu digencet sama orang-orang kafir, dipaksa untuk keluar dari ajaran Islam, diintimidasi seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, yang dimana Bilal dicambuk, disiksa, dijemur di air, dijemur di terik matahari yang panas untuk keluar dari ajaran Islam. Tapi apa yang Bilal lakukan? Setiap cambukan yang melekat pada diri Bilal, Bilal hanya mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah yang Esa, Allah yang tunggal. Tidak mampu orang kafir mengeluarkan, memurtadkan Bilal bin Rabah. Inilah sosok keimanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita zaman sekarang, kita lihat fenomena zaman sekarang, bagaimana orang diuji sedikit sama Allah, bagaimana diuji sedikit, mereka gampang, dengan begitu gampang yaitu menggadaikan imannya, begitu gampang menggadaikan Islamnya. Kenapa? Karena mereka tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yaitu Allah tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat untuk mendampinginya, yaitu malaikat apa? Malaikat mulhim, malaikat yang memberikan ilham, malaikat yang selalu memberikan petunjuk, malaikat yang selalu menuntun orang yang beriman menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah nanti kita akan kembali lagi, yaitu di dalam program Charging Iman. Yuk duduk santai, nambah pahala. Jangan kemana-mana dulu, kita akan teruskan kajian kita berikutnya. Alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi dalam program Charging Iman. Yuk duduk santai, nambah pahala. Nah, yang kedua, landasan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW, yaitu landasan Islam. Apa itu Islam? Yaitu Islam itu syariat. Apa itu syariat? Yaitu jalan atau hukum yang sudah Allah tentukan maupun yang Rasul tentukan. Yang kedua yaitu landasan Islam dan syariat. Makanya kalau kita ingin ikut suri tauladan Nabi Muhammad SAW, jangan kita bertentangan dengan syariat. Di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dimana orang yang beriman kepada Allah menjadikan syariat sebagai barometer. Apa yang syariat halalkan boleh kita kerjakan, apa yang syariat haramkan tidak boleh kita kerjakan. Jadi orang yang beriman itu barometernya itu syariat. Apa yang syariat bolehkan maka kita kerjakan, apa yang syariat haramkan maka kita tinggalkan. Syariat Islam ini yaitu luas. Islam mengatur berbagai macam aspek kehidupan kita. Jadi syariat ini nggak hanya mengatur masalah sholat dan puasa, tapi syariat juga mengatur segala aspek kehidupan. Karena Islam adalah agama yang sempurna, syamil kamil. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian ini, aku sempurnakan hari ini bagi kalian, yaitu agama kalian, yaitu agama Islam. Islam juga mengatur masalah politik, Islam juga mengatur masalah ekonomi. Maka berpolitiklah kita sesuai dengan tuntunan syariat. Islam juga mengatur berekonomi, berekonomilah kita sesuai dengan syariat Islam. Jadi Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan politik. Islam ini tidak bisa dipisahkan dengan aspek kehidupan, karena Allah sudah mengatur manusia dari berbagai macam aspek kehidupan. Dan yang ketiga yaitu Nabi SAW selalu berada dalam landasan ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu landasan akhlak. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak.
Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini sangat penting. Bagaimana kita bisa merajut ukhuwah kalau di antara kita tidak mencerminkan akhlak yang baik? Nabi SAW mengatakan dalam satu sabdanya, apa kata Nabi? Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Wala tabagodu, janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita bersaudara, itu akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah sudah kuat, maka Islam akan berjaya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kalian yaitu berjamaah, bersaudara. Fa inna yadallah ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang berjamaah, bersama dengan orang-orang yang bersaudara. Bagaimana kita bisa bersaudara? Kuncinya adalah akhlak, saling menghormati, saling menghargai. Di antara perbedaan sesama kita, perbedaan khilafiyah, yaitu harus kita sikapi dengan ilmu dan akhlak. Jangan perbedaan tersebut dijadikan alat memecah belah umat. Jangan kita mau diadu domba, jangan mau kita dicerai-berai. Islam bisa jaya dengan Islam itu kuat. Islam bisa kuat dengan apa? Dengan adanya persatuan. Kita bisa bersatu dengan apa? Dengan kita yaitu saling menghidupkan silaturahmi kita. Nah, inilah landasan yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu iman yang kuat. Kalau orang udah beriman dengan kuat keyakinan kepada Allah, akan selalu berada di dalam landasan syariat, yang dimana syariat dijadikan barometernya, bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu semata, tapi barometer kehidupan mereka yaitu syariat. Rem mereka adalah syariat. Apa yang syariat perintahkan dia kerjakan, apa yang syariat haramkan dia tinggalkan. Kalau seseorang sudah menjalankan syariat dengan betul, pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Ini sudah pasti. Makanya kalau ada orang yang mungkin akhlaknya kurang baik, yang tidak bisa saling menghargai, yang hanya cuman bisa memprovokasi umat, yang hanya cuman bisa memecah belah, ini perlu diragukan keimanannya, perlu diragukan yaitu syariatnya, yaitu apakah dia sudah betul menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebab kalau orang sudah mempunyai iman yang kuat, menjalankan syariat dengan betul, yaitu dengan sesuai aturan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan melahirkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang betul-betul mahmudah, yang terpuji. Kalau akhlak ini sudah kita baca sama kita, maka akan terlahir persatuan. Sebagaimana sabda Nabi, kunu ibadallah ikhwanan, jadilah hamba Allah yang bersatu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mungkin ini saja yang saya ingin bisa sampaikan di dalam program Charging Iman. Yuk duduk santai, nambah pahala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, dan kita bisa mengambil iktibar, mengambil ibrah di dalam program tersebut. Demikianlah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.